Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang masa Cina kuno, khususnya pada masa kekuasaan dinasti Ming dan dinasti Manchu. Video ini dibuat untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur di semester 2. Untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Umi Hartati MPD. Saya Mariati dengan NPM 20220027 akan menjelaskan materi tentang pemberontakan Taiping 1850 sampai 1864 Masehi. Pemberontakan Taiping ini merupakan pemberontakan besar yang tidak bisa lepas dari situasi politik pada waktu itu. Pemberontakan ini berasal dari dalam rakyat Cina yang ingin menggulingkan kekuasaan Manchu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkannya ialah A. Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap pemerintahan dinasti Manchu. Hal ini sebagai akibat adanya kekalahan politik dan diplomasi dalam Perang Candu I yang melahirkan perjanjian Nanking dengan segala akibatnya. B. Rakyat yang sudah menderita akibat peperangan masih dibebani pajak yang tinggi untuk mengganti kerugian perang. Hal ini kemudian menimbulkan rasa pedih dan dendam di kalangan rakyat umumnya. C. Timbulnya kembali rasa nasionalisme Cina. Rakyat Cina sadar bahwa dinasti Manchu adalah dinasti asing, maka harus digulingkan. D. Berkembangnya agama Kristen. Pemimpin pemberontakan Taiping ialah Hung Hsiu-chuang, sedang pemimpin pemerintahan Manchu dipegang Ting Shi Huangfang. Hung Hsiu-chuang adalah seorang anak petani biasa di Kanton. Pada 1849 Masehi, daerah Guangxi dilanda bencana kelaparan dan seluruh daerah menderita kekuasaan berat. Hung Hsiu-chuang menyadari pada waktu itu merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan pemberontakan. Pada 11 Januari 1851 Masehi, meletuslah pemberontakan di Guangxi. Kekuatan kaum pemberontakan makin lama makin bertambah besar. Kaum pemberontak sedikit demi sedikit dapat merebut daerah yang dikuasai oleh pemerintahan dinasti, sehingga lama-kelamaan dapat menguasai daerah yang luas. Gerakan Taiping cepat sekali meluas dan pada 1852 Masehi berhasil merebut Hangzhou dan Wuchang. Kemudian 1805 Masehi merebut Nanking. Kecermalangan kaum pemberontak mulai menurun dalam pertempuran di Guangxi dan Hawaii yang berlangsung dari 1857 sampai 1806 Masehi. Pemerintahan dinasti Manchu yang dibantu oleh Inggris dan Prancis dapat kembali cepat merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai kaum pemberontak. Ling Hung-chuang, pemimpin besar dinasti Manchu yang cakap, akhirnya dapat merebut pusat gerakan Taiping di Nanking pada 19 Juli 1864. Dengan jatuhnya Nanking berarti hancurnya kekuatan Taiping. Taiping jatuh. Perang Cina-Jepang 1894 sampai 1995 Masehi. Sebelum perang berlangsung, Korea adalah negara vasal Cina. Sebaliknya, mulai 1904 Masehi, Jepang menaruh perhatian yang besar terhadap Korea, yang kemudian melibatkan perang melawan Cina. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang Cina-Jepang 1 dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Sebab umum. 1. Korea merupakan batu loncatan untuk memasuki batu Manchuria dan Cina harus dihancurkan karena Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup Korea bagi Jepang. 2. Korea akan dijadikan sebagai tempat pemindahan sebagai penduduk Jepang yang telah padat. 3. Korea kaya akan bahan mentah untuk industri, sehingga menjadi daya tarik bagi Jepang untuk menguasainya. B. Sebab khusus. Pada waktu itu, Korea terjadi pemberontakan Tongha. Tongha merupakan partai konservatif yang berideologi campuran antara Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Pemberontakan Tongha merupakan peperangan antara golongan konservatif, disebut kaum Tongha, melawan golongan progresif. Pemberontakan Tongha telah berhasil dipadamkan, namun ternyata kedua belah pihak yaitu Cina dan Jepang tidak mau menarik kembali pasukannya.
karena kedua belah pihak mempertahankan pendiriannya masing-masing. Hubungan antara keduanya menjadi tegang. Dalam persengketaan itu, Rusia mulai ikut campur tangan. Pemerintahan Korea menginginkan pembaharuan dalam negerinya. Pembaharuan ini tidak mungkin dapat tercapai setelah Cina masih ada di Korea. Korea lalu meminta bantuan kepada Jepang untuk mengusir pasukan Cina dari Korea. Dengan demikian, persengketaan Cina-Jepang makin besar dan akhirnya meletuslah Perang Cina-Jepang. Perang berakhir dengan kemenangan pihak Jepang dan diakhiri dengan perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1895 Masehi. Isinya sebagai berikut. 1. Cina mengakui kemerdekaan Korea. 2. Cina harus menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang. 3. Cina harus menyerahkan Taiwan dan kepulauan Pescadores kepada Jepang. 4. Cina harus mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tel. 5. Weihaiwei akan diduduki oleh Jepang selama Cina belum mampu membayar ganti kerugian perang. 6. Semenanjung Liaotung harus diserahkan kepada Jepang. D. Keadaan setelah perang. Pada saat itu, bangsa-bangsa barat seperti Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman telah aktif melakukan kegiatan baik di Korea maupun di Cina. Di depan juga telah dijelaskan bahwa Rusia ikut intervensi dalam masalah persengketaan antara Cina-Jepang tentang Korea. Maka dengan diperakasai oleh Rusia, mereka memprotes keputusan tersebut. Memang Rusia sebenarnya juga berambisi terhadap Manchuria dan Korea. Mereka memprotes penyerahan semenanjung Liaotung kepada Jepang dengan alasan melanggar kedaulatan Cina. Oleh karena itu, ketakutan mereka terlalu besar. Maka Jepang tidak berbuat apa-apa selain menuruti kehendak mereka. Pada 1897 Masehi, Jerman mengambil keuntungan dari terbunuhnya 2 orang misionaris di Santung dengan tuntutan ganti rugi berupa penyewaan pelabuhan Stingstoa di Teluk Yongchau selama 99 tahun. Inggris juga tidak mau ketinggalan, maka mereka berusaha untuk memperoleh Weihaiwei. Lebih jauh lagi, Inggris juga mendapatkan daerah Kuolong di seberang Hong Kong yang disewa untuk jangka waktu 99 Masehi. Tahun sejak Cina dapat dikalahkan oleh Jepang pada 1895 Masehi. Sebagian besar Cina terbagi di bagian pengaruh bangsa-bangsa barat dengan hak ekstra-teritorialnya. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video pelajaran ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. See you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.